Oke, kita langsung aja ya. Kita mau bahas sebuah topik yang penting banget buat kita semua, apalagi yang tinggal di Pulau Jawa. Ini adalah pembahasan soal Megatrust Selatan Jawa. Kenapa ini penting? Karena menurut para ahli, ancaman ini sekarang udah masuk ke fase yang paling kritis. Pertanyaan ini mungkin bikin kita semua merinding ya, tapi ini bukan nakut-nakutin. Ini adalah kesimpulan para ilmuwan berdasarkan data yang udah mereka kumpulkan bertahun-tahun. Nah, di sini kita akan bedah bareng-bareng apa sih sains di baliknya, seberapa besar potensinya, dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan untuk siap-siap. Yuk kita mulai dari fakta utamanya dulu. Hasil analisis ilmiah terbaru itu nunjukin kalau tingkat kewaspadaan kita, khususnya di sepanjang pesisir selatan Jawa, harus benar-benar di level paling tinggi saat ini. Coba dibayangin sebuah pegas raksasa yang ditarik terus-menerus selama hampir 200 tahun. Nah, menurut para ahli kebencanaan, kita sekarang lagi ada di periode akhir, di mana pegas itu, yang isinya adalah tumpukan energi tektonik, udah sampai di titik regangan puncaknya. Artinya, pegas itu siap lepas kapan aja. Eits, tapi tunggu dulu. Peringatan ini bukan spekulasi atau ramalan ya. Ini sebuah didasarkan pada catatan sejarah dan prinsip geologi yang jelas banget tentang gimana lempeng bumi kita bergerak dan ngelepasin energinya. Yuk, kita lihat buktinya. Nah, salah satu bukti utamanya itu adalah konsep yang namanya seismic gap atau kekosongan gempa. Gampangnya, ini adalah zona di mana lempengnya itu udah kelamaan diem, udah lama terkunci, dan nggak ngelepasin energi. Justru, anehnya, ketenangan inilah yang paling bahaya. Karena itu artinya energinya numpuk terus, nunggu dilepaskan dalam satu hentakan raksasa. Data sejarah ini nunjukin polanya dengan sangat jelas. Coba deh perhatikan rentang waktunya. Gempa dahsyat di tahun 1780, lalu 1859, dan 1943. Kejadian-kejadian ini adalah bukti yang nggak bisa dibantah kalau wilayah ini emang punya siklus gempa raksasa. Dan dari sinilah para ahli bisa ngitung kira-kira kapan energi itu akan lepas lagi. Dan disinilah letak kekhawatiran utamanya. Ternyata ada dua alarm geologis yang lagi bunyi barengan. Ada siklus 80 tahunan untuk gempa besar, dan ada siklus 200 tahunan untuk gempa raksasa yang energinya, wow, lebih dari 32 kali lipat dahsyatnya. Masalahnya, sekarang ini kita ada di titik di mana kedua siklus itu sama-sama jatuh tempo. Inilah yang bisa menciptakan badai sempurna seismik. Oke, dengan pemahaman itu, mari kita lihat skenario terburuk yang jadi dasar persiapan pemerintah dan pihak berwenang. Sekali lagi ya, ini bukan buat menakut-nakuti, tapi supaya kita paham skala tantangannya. Skenario terburuk yang dimodelkan para ahli adalah gempa dengan kekuatan magnitudo 8.8. Angka ini susah banget buat dibayangin skalanya. Ini masuk kategori gempa raksasa, yang guncangannya mampu mengubah daratan dan bisa dirasakan sampai ribuan kilometer jauhnya. Gempa sebesar itu di dasar laut otomatis akan memindahkan volume air yang luar biasa besar dan membangkitkan tsunami. Dalam skenario ini, perkiraan tinggi maksimum gelombangnya pas sampai di pantai itu bisa mencapai 22 meter. Coba bayangkan, dinding air setinggi gedung 7 lantai meluncur ke arah daratan. Dan gelombang setinggi itu nggak cuma berhenti di bibir pantai. Gelombang ini diprediksi bisa nerjang masuk ke daratan sampai sejauh 4 kilometer, menelan apapun yang dilewatinya. Ini nunjukin betapa pentingnya evakuasi yang cepat ke tempat yang benar-benar tinggi dan aman. Oke, setelah melihat potensi ancamannya yang luar biasa, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kok peringatan ini gencar banget disuarakan, terutama untuk daerah seperti Yogyakarta? Jawabannya singkat, ini semua soal mitigasi dan pencegahan. Nah, kutipan ini merangkum semuanya. Informasi ini itu bukan racun, tapi obat. Ini adalah alat supaya kita semua berdaya. Pengetahuan adalah langkah pertama menuju keselamatan. Jadi tujuannya supaya kita semua waspada dan siap, bukan panik. Jadi alasannya tuh jelas banget. Pertama, lokasi geografisnya yang berhadapan langsung sama sumber gempa. Kedua, sejarah mencatat wilayah ini sering kena gempa merusak. Ketiga, ini adalah dorongan supaya infrastruktur dibangun lebih kuat. Dan yang terakhir dan paling penting, supaya kita semua tahu apa yang harus dilakukan dan lari kemana kalau bencana itu terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis, yang benar-benar bisa menyelamatkan nyawa kita dan keluarga. Apa yang harus Anda lakukan kalau gempa itu terjadi? Yuk, kita bahas satu persatu. Kalau Anda lagi ada di dekat pantai, tolong hafalkan aturan emas ini. 20-20-20. Gini maksudnya, kalau guncangannya terasa kuat selama 20 detik atau lebih, jangan nunggu sirene, jangan nunggu pengumuman.
Anda cuma punya waktu sekitar 20 menit untuk lari secepatnya ke tempat yang tingginya minimal 20 meter. Simple, tapi sangat efektif. Kalau lagi di dalam rumah, prioritas utama adalah melindungi diri dari barang-barang yang jatuh. Langsung merunduk di bawah meja yang kuat, lindungi kepala pakai tangan, dan pegangan yang erat. Penting, jangan panik lari keluar pas lagi goyang-goyangnya, karena risiko ketimpa runtuhan di luar itu justru lebih tinggi. Di gedung tinggi, prinsipnya mirip, tapi ada beberapa catatan penting. Lift itu haram hukumnya, jangan pernah dipakai saat gempa. Cari perlindungan di dekat pilar utama gedung atau di bawah meja. Ingat, gedung modern itu dirancang untuk bergoyang, jadi tetap di dalam sampai guncangan berhenti adalah pilihan paling aman. Kalau Anda lagi nyetir, guncangan kuat itu rasanya bakal kayak ban mobil Anda bocor semua. Langsung pelan-pelan, menepi ke area terbuka, jauh dari jembatan atau tiang listrik. Berhenti, dan tetap di dalam mobil sampai guncangan selesai. Tapi, ada satu pengecualian super penting kalau Anda ada di pesisir, di zona tsunami. Begitu guncangan berhenti, tinggalkan mobil Anda dan lari ke dataran tinggi. Jangan menunggu. Oke, kita udah bahas semuanya. Dari ilmunya, skenarionya, sampai panduan keselamatannya. Sekarang, semuanya kembali ke satu pertanyaan sederhana untuk Anda. Kesiapsiagaan itu nggak dimulai dari pemerintah, tapi dari rumah kita masing-masing. Pertanyaannya, apakah Anda udah mengambil langkah pertama yang paling nyata ini?